Pernah kebayang nggak gimana rasanya hidup tanpa internet sama sekali? Mungkin buat sebagian dari kita itu aneh, tapi di banyak pelosok Indonesia itu adalah kenyataan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan lihat cerita keren tentang gimana warga biasa seperti kita, ngambil alih keadaan dan membawa internet ke desa mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang kemandirian digital, langsung dari lapangan. Cari sinyal susah banget deh. Kalimat ini familiar banget kan? Kita semua pasti pernah ngalamin. Tapi coba bayangin, gimana kalau ini bukan sekedar keluhan sesekali, tapi jadi perjuangan setiap hari. Ternyata, keluhan sederhana ini adalah pintu masuk ke sebuah masalah yang jauh lebih besar yang dirasakan jutaan orang di Indonesia. Jadi ya, masalah susah sinyal itu cuma puncak gunung esnya aja. Di bawahnya ada isu yang jauh lebih dalam, lebih kompleks yang kita kenal sebagai kesenjangan digital. Yuk kita bedah sama-sama, apa sih maksudnya? Coba kita bayangin ada sebuah jembatan ya. Di satu sisi, ada orang-orang yang gampang banget dapat akses internet, informasi, dan segala peluangnya. Terus di sisi lain, ada mereka yang terputus sama sekali. Nah, jurang di antara keduanya itulah yang namanya kesenjangan digital. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal lihat gimana komunitas-komunitas ini mulai membangun jembatan mereka sendiri. Angka itu kadang bisa menipu loh. Menurut survei APJI, katanya sih penetrasi internet di Indonesia itu udah mencapai 80,66%. Kedengarannya keren ya, seolah-olah hampir semua orang udah online. Tapi, tunggu dulu, angka ini nggak menceritakan keseluruhan ceritanya. Coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Apa pengalaman kita yang lancar jaya di kota sama dengan pengalaman saudara kita di desa terpencil? Apakah angka nasional yang tinggi tadi benar-benar mewakili realitas semua orang? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, ternyata enggak. Nah, ini dia kenyataan di lapangan. Kita ambil contoh di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Di sana, 9 dari 10 orang itu berjuang cuma buat dapat sinyal yang lemah. Kebayang nggak frustrasinya? Seolah itu belum cukup, 3 dari 4 orang juga ngerasa biaya kuota itu kemahalan. Jadi ini bukan sekedar angka di tabel ya, ini adalah potret kehidupan sehari-hari banyak saudara kita. Tapi, justru dari tantangan inilah lahir sebuah harapan, sebuah ide besar, sebuah mimpi untuk menghubungkan seluruh negeri. Mari kita kenalan sama yang namanya internet rakyat. Tujuannya sebenarnya simpel, tapi dampaknya besar, yaitu internet yang murah dan stabil buat semua, yang bisa bikin UMKM lokal naik kelas, yang membuka akses pendidikan, dan yang paling penting, menciptakan keadilan. Jadi ini bukan cuma soal nyambung ke internet, ini soal kesempatan yang setara untuk semua. Sebenarnya ada 2 cara nih buat ngebangun jembatan digital ini. Cara pertama, dari atas ke bawah atau top down. Kita nungguin aja perusahaan-perusahaan besar yang bangun. Atau cara kedua, dari bawah ke atas atau bottom up, warga sendiri yang bergerak. Nah, di pembahasan ini kita akan fokus ke cara kedua yang luar biasa ini, di mana warga jadi pahlawannya. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Sebuah solusi yang lahir bukan dari ruang meeting perusahaan besar, tapi dari semangat gotong royong di desa-desa. Inilah kisah tentang internet yang dibangun dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Coba lihat bedanya. Di satu sisi, ada menara provider yang gede dan megah, simbol kekuatan korporasi. Nah, di sisi lain, ada warganet yang lebih sederhana, bukti nyata kekuatan komunitas. Skalanya mungkin beda jauh, tapi semangatnya sama, bawa koneksi ke tempat yang paling butuh. Dengar kata membangun jaringan internet sendiri, kedengarannya mungkin ribet dan teknis banget ya. Padahal sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah. Pertama, cari provider internet terdekat buat diajak kerjasama. Kedua, bangun infrastruktur lokal yang simpel, kayak tower kecil di desa. Dan ketiga, ya tinggal sebarin koneksinya ke tetangga-tetangga. Gampang kan? Nah, rahasia suksesnya model ini bisa diringkas dalam formula keren, 5L. Biayanya murah, low cost, perawatannya gampang, low maintenance, hemat energi, low energy, nggak susah dipelajari, low learning curve, dan yang paling penting, didukung penuh sama warga lokal, local support. Kombinasi inilah yang bikin gerakan ini bisa jalan dan bertahan. Tapi ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini beneran terjadi, nyata, di berbagai pelosok Indonesia. Yuk kita intip beberapa kisah sukses yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Yang bikin gerakan ini makin keren adalah nggak ada satu solusi buat semua. Tiap daerah punya cara uniknya sendiri. Di Pulau Aceh misalnya, mereka pakai sistem voucher per giga. Beda lagi di Cipta Gelar, komunitas adatnya bikin tarif harian unlimited. Terus di Sanggau, mereka bikin model koperasi.
Ini bukti kalau setiap komunitas itu kreatif banget cari solusi yang paling pas buat mereka. Dan dampaknya, wah luar biasa. Urusan administrasi desa jadi lebih gampang. Anak-anak bisa belajar online, UMKM lokal bisa jualan lebih luas, informasi penting kayak bencana bisa cepat nyebar, bahkan bisa buat promosi budaya lokal. Jadi, internet komunitas ini bukan cuma soal sinyal, tapi soal mengubah kehidupan jadi lebih baik. Tapi, bisa terhubung itu baru langkah pertama. Ingat kan, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar juga. Sekarang, mari kita bahas gimana caranya menggunakan kekuatan baru ini dengan cerdas dan aman. Oke, sekarang udah online nih. Terus ngapain? Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara dapat sinyal, tapi gimana cara pakai sinyal ini dengan benar. Jawabannya cuma satu kata, literasi. Literasi digital. Ini dia 4 kunci utama biar kita aman di dunia maya. Pertama, selalu waspada. Jangan asal klik link aneh atau bagi-bagi data pribadi. Kedua, kalau mau pakai produk keuangan online, pahami dulu risikonya. Ketiga, kenali modus-modus penipuan, jangan gampang percaya. Dan yang keempat, kalau ada apa-apa, kita harus tahu kemana harus lapor. Dengan bekal ini, kita bisa menjelajah dunia digital dengan lebih percaya diri. Dan ini poin terpentingnya. Seperti kata kutipan ini, internet komunitas itu bukan cuma solusi sementara atau solusi darurat. Ini punya potensi buat jadi mesin utama pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang patut kita dukung bersama. Nah, itu tadi ceritanya. Gimana dari masalah susah sinyal ternyata bisa lahir gerakan gotong royong yang luar biasa? Saya harap penjelasan kali ini benar-benar bermanfaat dan gampang dipahami ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan subscribe ke channel YouTube saya, Suara dari Kegelapan, biar kita bisa bongkar lebih banyak lagi cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak udah nonton, sampai ketemu lagi.